Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana ya perkembangan tingkat pengangguran di Jawa Barat? Apakah tiap tahunnya turun atau malah naik? Lalu bisakah kita memprediksi tingkat pengangguran di masa depan nantinya? Tak perlu ilmu sihir, dengan matematika kami bisa menjawabnya. Halo, kami mahasiswa semester 5 S1 Matematika di Institut Teknologi Bandung. Kali ini kami akan menunjukkan hasil proyek kami yang berjudul Prediksi Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat melalui metode regresi linear dan interpolasi Lagrange. Proyek ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Numerik. Kelompok kami, kelompok 17, terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Samara Ahsanul Hafizah dengan NIM 101-19-031. Lalu ada Lutfia Nur Aini Mutmainah 101-19-066. Kemudian Sarah Amelia Vega 101-19-082. Selanjutnya ada Winona Timothea Wijaya 101-19-099. Dan yang terakhir Cynthia Naomi Binros Siregar 101-19-100. Kami akan memulai dengan pertanyaan mengapa. Mengapa harus membahas tentang pengangguran? Seberapa penting sih kita mengetahui tingkat pengangguran? Faktanya, pengangguran adalah salah satu masalah kompleks tentang ketenaga kerjaan yang dihadapi oleh Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Jawa Barat. Pengangguran dapat terjadi karena pertumbuhan angkatan tenaga kerja yang lebih tinggi dari pertumbuhan lapangan kerja yang ada. Bagaimana cara mengukur tinggi rendahnya tingkat pengangguran? Salah satu caranya yaitu dilihat dari perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, atau istilahnya tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka ini didata tiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sayangnya, tingkat pengangguran terbuka ini bukan sekedar angka saja. Karena bila tingkat pengangguran itu tinggi, akan membawa dampak negatif di masyarakat ke depannya, seperti tingginya tindakan kriminalitas, kemiskinan, bahkan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Oleh karena itulah kami tergerak untuk melakukan proyek dengan topik ini. Perkenalkan, nama saya Cynthia Naomi Binros Siregar, NIM 101-19-100 akan melanjutkan penjelasan teman saya. Adapun melalui eksplorasi data yang dilakukan, kelompok kami mencoba untuk memprediksi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat pada tahun 2022 dengan metode regresi linear dan interpolasi polinomial Lagrange, serta melihat metode manakah yang akan lebih baik dalam memprediksi berdasarkan YMAP dan RMSE. Untuk bahan dan metode yang kami gunakan, pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data dari Badan Pusat Statistik yang telah diolah, yakni data tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat per Agustus dalam kurun waktu 13 tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai 2021. Adapun data yang digunakan tercantum pada tabel 1. Pengolahan data penelitian dilakukan menggunakan software MATLAB dan Google Sheet. Metode numerik yang digunakan adalah regresi linear dan interpolasi polinomial Lagrange. Adapun data yang digunakan dalam regresi linear tercantum pada tabel 1, sedangkan data yang digunakan untuk menginterpolasi tercantum pada tabel 2. Perkenalkan, nama saya Sarah Amelia Vega Napitupulu dengan NIM 101-19082 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua metode, yaitu regresi linear dan interpolasi polinomial Lagrange. Yang pertama adalah metode regresi linear. Dengan definisi, terdapat sejumlah n titik xk, yk untuk k sama dengan 1 sampai n dengan xk untuk k sama dengan 1 sampai n yang tiap elemennya berbeda dapat dibentuk persamaan y sama dengan ax tambah b dengan koefisien berupa solusi dari sistem persamaan linear yang tertera pada slide. Yang kedua adalah metode interpolasi polinomial Lagrange. Secara umum, polinom Lagrange berderajat lebih kecil sama dengan n untuk menginterpolasi titik x0, y0, x1, y1 sampai dengan xn, yn dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. Polinom berderajat n dari x
adalah sigma K sama dengan 0 sampai N, YK ln, K X, dengan ln, K X tertera pada slide. Selanjutnya, kedua metode pencocokan kurva tersebut kami evaluasi untuk mengetahui kesalahan penafsirannya berdasarkan nilai mean absolute percentage error atau MAPE dan root mean square error atau RMSE dengan formula seperti yang tertera pada slide. Lutfianur Aini dengan NIM 101196066 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dari diskusi kelompok kami ialah pada metode regresi linear menghasilkan persamaan fx sama dengan 0,991x plus 9,9446 atau yang tertera pada persamaan 1 dan grafik pada grafik 1. Dengan metode ini, kami dapat memprediksi bahwa tingkat pengangguran pada tahun 2022 di Jawa Barat adalah sebesar 8,5991 dengan nilai MAPE 8,0733 dan nilai RMSE sebesar 0,8492. Lalu, pada metode interpolasi Lagrange menghasilkan persamaan yang tertera pada persamaan 2 dan didapatkan grafik seperti pada grafik 2 yang memvisualisasikan data dari tahun 2009 sampai dengan prediksi 2022. Dengan metode ini, kami memperoleh bahwa prediksi tingkat pengangguran pada tahun 2022 di Jawa Barat sebesar 11,8625 dengan nilai MAPE yaitu sebesar 3,2325 dan nilai RMSE sebesar 0,5574. Saya Winona Timotea Wijaya, NIM 1011999 akan melanjutkan penjelasan. Kesimpulan yang didapat adalah hasil prediksi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat pada tahun 2022 berdasarkan metode interpolasi Lagrange adalah sebesar 11,8625. Sementara menurut regresi linear adalah sebesar 8,5991. Model pencocokan kurva dengan metode interpolasi Lagrange memiliki nilai MAPE dan RMSE yang lebih kecil dari regresi linear, sehingga disimpulkan bahwa metode interpolasi Lagrange adalah metode terbaik dan lebih sesuai untuk memodelkan data. Daftar pustaka yang dipakai adalah Numerical Methods Using MATLAB 4th Edition, pencocokan kurva regresi yang berupa PowerPoint slides, dan pengaplikasian metode interpolasi dan ekstrapolasi Lagrange, Chebyshev, dan spline-cubic untuk memprediksi angka pengangguran di Indonesia. Kolom 1 nomor 2, halaman 116 sampai 121. Dan akhirnya telah sampai di penghujung kata. Sekian presentasi proyek dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan selebihnya, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya.